Oke, sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Apakah kamu merasa bahwa kamu seorang yang emosional, bahkan sangat emosional? Saya merasakan bahwa saya sangat. Pada saat kamu emosi, menurut pendapat kamu, apakah kamu dapat mengendalikan emosi tersebut? Yang pasti tidak bisa. Oke. Menurut pendapat kamu, emosi yang muncul dalam diri kamu itu bermanfaatkah buat diri kamu? Ya pastilah tidak bermanfaat. Oke, sekarang tarik nafas yang dalam dan hembuskan 3 kali. Sip, bagus. Perlahan pejamkan mata dan izinkan kedua kelopak matanya untuk rileks. Rasakan otot-otot dahinya rileks, tenang, santai, dan nyaman. Izinkan pikirannya semakin tenang, semakin rileks. Pada saat kamu merasakan ketenangan dan kerileksan, maka pada saat kamu mencoba membuka kedua kelopak mata, maka kedua kelopak mata semakin berat untuk kamu buka. Seperti ada lem yang menempel pada kedua kelopak mata atas dan bawah, sehingga setiap kali kamu mencoba membuka kedua kelopak matamu semakin sulit untuk kamu buka. Perlahan kamu nikmati kondisi ini dan nikmati masuk ke alam bawah sadar lebih dalam lagi dan tidurlah. Sekarang dengarkan apa yang saya tanyakan, jawablah dengan sejujurnya apa yang kamu rasakan. Yang pertama, apakah diri kamu merasa sebagai seorang yang pemarah atau emosional? Ya, saya orang yang sangat emosional, marah. Sip, bagus. Yang adakah manfaat dari perilaku emosional, temperamental, dengan marah yang begitu luar biasa kepada siapa saja? Ya, tak ada manfaatnya. Hal tersebut. Makanya saya tanya, Oke, baik. kondisi ini dihilang. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video saya kali ini. Kita membahas tentang komunikasi pada hipnosis. Apakah komunikasi di dalam hipnosis ini pasif atau aktif sih sebenarnya? Dari 2 contoh video yang saya tampilkan tadi, Anda bisa berpikir, Anda dapat berpikir sendiri bahwa komunikasi yang pertama adalah komunikasi yang aktif karena tidak ada kondisi yang orang bilang kondisi hipnosis atau kondisi tidur. Sedangkan pada yang kedua, itu kondisinya sepertinya komunikasinya yang dilakukan adalah pasif. Karena salah satu lawan bicaranya dalam kondisi terhipnosis atau dalam kondisi tidur. Yang jadi pertanyaan, benarkah kedua komunikasi tersebut berbeda? Pada saat Anda mengingat kembali video saya tentang komunikasi dalam hipnosis yang 2 minggu lalu, Anda lihat saja linknya, nanti saya tunjukkan ya. Anda bisa buka lagi tentang hal tersebut, bahwa ternyata kedua komunikasi tersebut tidak ada bedanya. Sama-sama komunikasi, baik dalam kondisi sadar penuh seperti tadi ataupun kondisi yang seperti dalam kondisi hipnosis tadi. Kedua-duanya tidak ada bedanya. Apakah keduanya aktif atau keduanya pasif? Kedua-duanya sama-sama komunikasi aktif, bukan komunikasi yang pasif. Kapan sih disebut dengan komunikasi pasif? Komunikasi pasif itu terjadi apabila lawan kita saat berkomunikasi tidak memberikan respon apapun. Bisa jadi tidak peduli dengan pertanyaan yang Anda sampaikan, bisa jadi dia tidur, sehingga tidak mampu
menerima respon informasi yang diberikan kepada dia untuk dia balas atau berikan respon atas komunikasi tersebut. Kedua-duanya sama-sama aktif. Kenapa dibilang kedua-duanya sama-sama aktif? Karena kedua-duanya sama-sama menerima informasi melalui telinga mereka, kemudian mengolah informasi tersebut dengan menerjemahkan kata per kata dengan secara sengaja di dalam pikiran mereka, kemudian mereka mencoba memahami makna kata secara logika dari seluruh pertanyaan tersebut sehingga mampu mereka berikan respon dengan balasan kata-kata seperti yang mereka ucapkan tersebut. Anda dapat memahami? Contoh juga sama sebenarnya seperti ini. Pada saat Anda mendengarkan informasi yang saya sampaikan melalui video ini, Anda pun sama juga memproses informasi tersebut di dalam telinga Anda, kemudian di dalam otak Anda. Satu, menerima informasi ya di dalam telinga Anda, kemudian diolah atau diterjemahkan informasi tersebut di area auditorika primer, kemudian diterjemahkan satu persatu di area auditorika sekunder, kemudian diartikan lebih lanjut secara logika di area wernickel. Kemudian diberikan respon untuk dikatakan oleh area Broca. Ya. Jadi, apakah hal tersebut kalau Anda katakan, ya termasuk pasif, Pak? Karena apa? Pada saat saya berdiam, saya sepertinya tidak mengolah informasi tersebut. Jadi informasi tersebut masuk tiba-tiba saja. Berarti kalau informasi tersebut masuk tiba-tiba saja, maka komunikasi tersebut dibilang adalah komunikasi pasif. Tidak. Jadi begini, sudah saya berikan catatan pula pada video yang sebelumnya bahwa semua informasi yang diterima oleh organ sensoris tubuh kita itu akan diterima 100%. Baik Anda dengan sengaja untuk memperhatikannya atau memberikan attention terhadap informasi tersebut ataupun tidak, maka informasi tersebut akan diterima 100%, artinya akan direkam dan disimpan. Tapi belum tentu informasi tersebut akan Anda berikan respon. Kapan Anda berikan respon? Hanya 1% yang Anda akan berikan respon terhadap informasi yang masuk melalui panca indera Anda. Kapan? Pada saat informasi tersebut dianggap penting. Dianggap penting berarti saya bersengaja atau menyengajakan bahwa informasi yang saya terima tersebut adalah penting. Kalau informasi tersebut saya tidak menganggap penting, maka kemungkinan besar seperti kalimat saya pertama tadi, saya akan mencuekin kalimat tersebut. Dan apabila saya kondisi tertidur, ya, saya benar-benar tidur dan informasi tersebut tidak kuat untuk masuk ke dalam otak saya, untuk saya olah di dalam otak saya, tidak ada yang membuat bahwa informasi yang masuk diberikan respon oleh tubuh saya pada saat saya tidur bahwa itu penting, maka saya tidak akan memberikan respon apapun. Karena itu, agar respon tersebut dianggap penting, maka informasi tersebut harus diberikan sekuat-kuatnya untuk masuk ke dalam telinga saya, untuk dapat dioleh otak saya, kemudian oleh otak saya informasi tersebut dianggap penting sehingga walaupun saya tertidur, maka akan segera bangun bahwa informasi tersebut penting dan saya harus meresponnya informasi tersebut. Baik meresponnya dengan kata-kata yang tadinya pelan-pelan ataupun kata-kata yang kuat langsung, atau dengan respon motorik langsung bergerak aktif, misalnya api, kebakaran, maling. Nah, kita langsung lari untuk memberikan respon terhadap informasi tersebut. Jadi, sekali lagi bahwa informasi yang kita terima tersebut, di mana kita memberikan respon terhadap informasi tersebut, berarti informasi tersebut adalah penting. Yang berarti kesengajaan dari diri kita untuk mementingkan informasi tersebut. Jadi tidak ada informasi yang masuk itu secara pasif dan secara pasif pula untuk saya respon. Artinya dalam kondisi tidak sadar, maka saya memberikan respon tersebut. Oh, maaf, itu tidak ada.
Ya, itu sebuah kebohongan belaka. Jadi, Anda harus pahamin sekali lagi, informasi, komunikasi di dalam hipnosis itu aktif, bukan pasif. Di mana anggapannya seseorang yang tidur tanpa dia sadarin, dia menjawab. Berarti informasi tersebut tidak perlu dia perhatikan. Otomatis dia masuk secara langsung, ya, tanpa perlu diperhatikan dan tanpa perlu disadari dapat direspon. Tidak, semua perlu kesadaran. Karena itulah disebut dengan informasi komunikasi aktif, ya. Saya yakin Anda perlahan dari video-video saya sebelumnya hingga saat ini semakin memahami tentang komunikasi hipnosis ini. Karena nanti saya buat lagi kelanjutan tentang hal ini, jadi saya harus step by step agar Anda paham tentang kebenaran hipnosis itu sendiri. Sekalian Anda yang mau belajar, inilah kesempatan Anda belajar kebenaran dari hipnosis itu sendiri, dan mudah-mudahan kalau Anda nanti bisa, Anda mampu, Anda dapat menjadi seorang penghipnosis yang benar dan tidak terlalu mengatakan hipnosis itu sesuatu yang wah. Nah, dari informasi yang saya berikan sebagai edukasi melalui video ini, bila ada pertanyaan kepada saya, bila ada sesuatu hal yang janggal menurut pendapat Anda, bila ada sesuatu yang muncul di dalam pikiran Anda, di mana Anda harus mempertanyakannya kepada saya, maka tulislah di kolom komentar di bawah dari video ini. Yang paling penting buat Anda, subscribe-nya tekan, sehingga Anda membantu saya untuk saya terus bersemangat setiap minggu membuat video ini dan mengeditnya dengan lebih baik lagi. Karena hanya itulah yang mampu membuat konten kreator seperti saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang jauh lebih baik lagi. Agar Anda ingat, setiap kali video saya muncul, alangkah baiknya tekan tombol loncengnya, sehingga setiap kali video saya muncul, Anda langsung tahu karena diberitakan teng 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 bahwa video saya muncul pada saat tersebut. Ya, terima kasih. Kita ketemu kembali di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.